menjelaskan tentang inovasi baru pada turbin angin. Gimana caranya agar turbin angin itu tetap awet bertahun-tahun. Dan inovasi-inovasi lainnya, misal cara meningkatkan efisiensi, ya seperti itu. Ada ya di grup WA kemarin di-share sama kalian. Kayak gitulah intinya. Jadi bisa menginspirasi teman-teman yang ingin ikut kompetisi ilmiah di bidang energi terbarukan. Apalagi akhir-akhir ini kan temanya mesti menyinggung tentang energi bersih gitu. Dan itu ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan karena pembangkit listrik tenaga angin itu apa ya, inovasinya jauh dibandingkan yang tenaga surya. Maksudnya jauh lebih sedikit dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya. Karena kalau pembangkit listrik tenaga surya kan oke, tinggal kayak masang gitu kan. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga angin ini masih sederhana. Bahkan sejak ribuan tahun lalu masih gitu-gitu aja kan desainnya. Tuh. Bukan ribuan sih, puluhan mungkin ya. Ya itulah pokoknya. Jadi itu sih. Semoga bisa menginspirasi ya nanti. Kemudian ya itu saja. Sekian dari saya. Semoga bisa memberi gambaran tentang apa yang akan dibahas di workshopnya. Mungkin 3 slide yang aku share screenshotnya ke grup, boleh dijelasin juga nih, 3 slide Oh aja. itu. Ya, Share screen. Oke. Jadi ini ya inovasi, salah satu inovasinya dari PLTB skala kecil. Ada yang namanya motor startup ASIS. Jadi dia itu eh, pada PLTB itu kan ada dua poros ya. Ada poros yang diputar karena kincir angin dan poros belakangnya em, masih bisa dihubungkan sama generator lain misalnya. Tapi ada inovasi yang di dinamo yang di poros belakangnya itu dipasang sebuah motor untuk ini memberikan dorongan awal. Jadi kan kalau misal ada pembangkit listrik tenaga angin, kemudian anginnya itu nggak terlalu kencang gitu, itu masih bisa dibantu sama dinamo kecil. Jadi meskipun eh, boros listrik, bukan boros ya, kayak listriknya dipakai gitu, tapi ada surplus, ada tambahan listrik yang bisa tetap dihasilkan gitu, daripada berhenti sama sekali kan. Jadi ini nanti bisa meningkatkan efisiensinya gitu. Kemudian yang kedua, ada lagi nih, ada ekor tambahan yang berlawanan dengan arah hadap baling-baling. Kalau teman-teman lihat pada pembangkit listrik tenaga angin skala kecil, itu biasanya belakangnya ada ekor kan. Ekor itu gunanya untuk mengarahkan turbin angin agar selalu menghadap ke arah angin. Kalau nggak gitu, efisiensinya bakal sangat-sangat rendah. Nanti akan dibahas lewat video ya di workshop. Karena pembangkit listrik tenaga angin yang model horizontal, kalau tidak menghadap arah angin, maka tidak bisa menghasilkan listrik sama sekali. Padahal kalau siang hari dan malam hari arah angin itu bisa berbeda gitu. Nah, kemudian jadi itu ya fungsinya ekor di belakang untuk mengarahkan arah angin sesuai arah angin. Tapi ada kasus di mana angin itu terlalu kencang, saking kencangnya bisa merusak baling-baling. Dan kalau sudah rusak, berarti kan, rugi banget. Apalagi secara ekonomis, ya nggak bisa diukur lagi. Kalau dibandingkan dengan batu bara, pasti akan jauh lebih mahal. Jadi ada inovasi untuk menempelkan ekor yang berlawanan. Bukan di belakang, tapi di samping. Jadi kalau misal anginnya terlalu kencang, ekor kedua ini akan membelokkan arah hadap dari turbin angin. Jadi tidak terlalu cepat berputar gitu. Kemudian yang ketiga, kemarin itu kan saya juga nyari-nyari ya tentang pembangkit listrik tenaga angin yang komersial. Dan ada perusahaan yang punya inovasi unik nih. Jadi dia itu menempatkan dinamo dan baling-baling itu di atas mekanisme namanya wind shift.
Jadi mekanisme ini akan mengangkat turbin angin, mengangkat ke atas gitu, untuk menghindari angin kencang. Sama seperti alasannya pada inovasi kedua tadi. Begitu. Oke, sangat menarik itu. Tapi ini berarti turbin angin kamu semua fotonya ya? Apa ada yang ngambil dari punya orang lain kah? Oh, ini ngambil punya orang lain semua sih, Kak. Oh gitu. Ya, Oke, kalau punya saya kemarin itu ada remin namanya. Jadi rem angin tuh. Itu inovasinya itu em, bisa mengerem otomatis gitu pada pembangkit listrik tenaga angin, tapi masih dalam tahap pengembangan sih, Kak. Jadi masih saya ya masih masih begitulah. rem angin tuh maksudnya kalau dia kekencengan dia bisa berhenti sendiri gitu? Atau gimana maksudnya rem? Ya, gitu. Jadi kalau misal anginnya melebihi batas, kalau kemarin itu datanya kalau melebihi 8 meter per detik, itu nanti angin itu akan menabrak sebuah papan, papan itu yang akan memicu pengereman, begitu. Oke. Sebenarnya ada videonya sih, mungkin sekitar 2 menit. Bisa nggak tuh? Bisa. Boleh kalau mau ditampilin, cuman mungkin di titik yang jelasnya aja gitu, biar nggak usah nunggu lama-lama. Oh gitu, ya. Cuman 2 menit kok. Ya, Bentar. teman-teman yang lain siapkan pertanyaannya ya. Aku akan segera bertanya ke masing-masing yang nonton. Boleh pertanyaannya dari background-nya, atau dari PLTS-nya, atau dari gimana cara menang lombanya, atau dari yang lain-lain silahkan disiapkan masing-masing ya. Jadi total dari proyek PLTS ini kamu udah dapat berapa duit nih sebagai pemenang, sebagai narasumber, sebagai guest speaker dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dijumlahin dalam angka itu berapa? Kalau ini lombanya, wah Semua itu total semua totalnya sih bisa berapa ya? Mungkin kemarin itu 100 ada sih, 100. 100 ya, 100 jutaan. Iya, sangat sangat alhamdulillah. Mantap. Termasuk itu ini sih perjalanan ke ini trip ke United States 2 minggu. Oh, itu sendiri kayaknya udah 100 sih. Iya, itu sendiri 100. Gimana ya? Oke, sembari Hanif nyari, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh. Cuman aku akan mulai nunjuk ya dari teman-teman yang nonton untuk open cam dan open mic. Yang pertama Ahmad Izul Haq. Ahmad Izul Haq, halo. Ahmad, are you still there? Oke, ini Pak. Oh, mau di play Iya, dulu? iya. Ya udah silakan play dulu. Full screen aja nih. Kenapa Kak Rin? Tolong di full screen aja. Oh ya.
keren cuy. Kamu nggak ikut COC nih? Enggak lah. Nggak diundang ya? Iya, nggak diundang. Oke, oke, aku mulai tanya ya dari teman-teman yang nonton. Tadi yang pertama aku pengen tanya ke Ahmad Izul Haq. Ada pertanyaan nggak dari Kak Ahmad Izul Haq? Eh, ada Arkan nih nyerobot aja Arkan. Hmm. Halo, boleh perkenalan dulu Ahmad Izul Haq dari mana kampusnya, jurusan apa, baru pertanyaan apa? Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Izul Haki, bisa dipanggil Izul. Saya sendiri dari HI Unila, Universitas Lampung. Mungkin kalau pertanyaan dari saya, izin ya Kak, tadi saya ikut apa pemaparan yang Kak Hanif ini dari pertengahan, jadi nggak nyimak dari awal. Nah mungkin pertanyaan saya ke Kak Hanif dari apa yang tadi udah disampaikan, eh, dari apa yang udah Kak Hanif lakuin itu, awalnya Kak Hanif itu dapat insight idenya itu dari mana gitu. Dan dari awal proses itu sampai akhir, dari total biaya, kemudian apa namanya, pekerjaan itu berapa lama Kak, sama totalnya berapa dari apa yang udah dilakuin. Mungkin itu sih Kak, terima kasih. Thank you, makasih banyak. Silakan Hanif dijawab. Ya, jadi kalau inspirasinya kemarin itu eh, saya itu pas masuk mondok di Nganjuk itu kan sering duduk-duduk gitu ya di pinggir pinggir balkon gitu. Kemudian ada angin kan, angin kenceng banget anginnya. Dan itu sudah sejak pertama kali saya masuk pondok, saya sudah kepikiran gimana cara memanfaatkan energi angin ini gitu. Jadi itu ya ide awalnya. Jadi pembangkit listrik tenaga angin ini kan sebenarnya gampang kan. Kita tinggal bikin kincir angin, taruh generator, udah menghasilkan listrik gitu. Itu inspirasinya. Tapi kemudian baru pertama kali dipicu oleh ini Menteri Pendidikan. Waktu itu kan ada program P5. P5 ini dari kurikulum Merdeka. Jadi saya dikasih dana sekitar berapa ya? Mungkin 3 juta lebih sih. Jadi setiap ada kebutuhan, misal saya butuh pipa, saya butuh bambu, itu selalu disediakan sama sekolah gitu. Jadi dari situ sih saya baru serius mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin. Tuh. Dan itu karena saya ini hobi hobi elektronik juga merakit merakit, jadi saya seriusin gitu. Dan karena di pondok juga kan, jadi sampai 24 jam. Jadi mau saya begadang di laboratorium juga boleh sama sekolah gitu. Menarik. Terus ya, Pondoknya terus itu kirain kalau di pondok tuh makin terkekang gitu. Harus sholat mulu gitu atau ngapalin Quran mulu nih. Bisa punya banyak waktu buat yang lain juga ternyata ya. iya ada banyak kok waktu kosong. Kan nggak ada HP kan ya. Jadi ya ya apa mau ngapain lagi gitu kan. Gitu. Hmm. Tapi berarti kamu ini angkatan pertama yang bikin PLTS ini atau sebelumnya udah ada yang bikin juga? Kemarin itu kakak kelas saya pernah protes gini. Wah, Nif, sebenarnya saya dari dulu punya ide kayak gini. Kamu kamu bikin duluan gitu. Jadi sebelum ini memang sudah ada, tapi belum pernah ada, belum pernah dibikin gitu. Bahkan kemarin itu kan sempat diwawancarai sama Kompas, artikel jurnalis dari Kompas. Mereka bilang ini tuh pembangkit listrik tenaga angin pertama di Nganjuk gitu. Karena emang belum ada sih sebelumnya. Tuh. Mantap, keren banget, yes. Oke, thank you jawabannya Hanif. Oh Silakan iya, lanjut ya. Oh, mau pertanyaan kedua tambahin tadi, boleh boleh. pertanyaan kedua tadi apa? Apa ya? Dapat uang dari mana? Apa tadi pertanyaannya yang kedua? Udah Kak, tadi udah terkejawab Kak. Oh udah ya, Udah iya ya. sih. Thank you. Kamu juniornya Sulis ya? Siapa namanya? Iya Izul. Kak. Oke, siap. Juniornya Wayan juga. Temanku dulu ada Ayunila. Diam. Apa ini? Ada yang ngechat diam. Ya dulu ya. Kita lanjut ya ke
kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alsya. Silakan Alsya. Alsya ini juga aktif guys di Genbi Cirebon, banyak prokernya juga, ketua Full Clean Up di Cirebon juga. Dan banyak deh, belum bisa on mic katanya, mau nanya. Ya boleh, ketik aja pertanyaannya silahkan. Kita sambil nunggu Alsya ya, kita lanjut lagi ke Arham, Genbi Tangerang. Silakan Arham. Open cam, open mic, kasih pertanyaan buat Hanif. Atau kalau kamu mau kasih tanggapan juga boleh. Sudah dengar nggak? Belum. Coba lagi. Itu sih. Ya, aku. Oke, baik. Izin bertanya untuk Kak Hadif dari Genbi Surabaya dan proyeknya yang cukup sangat menginspirasi juga tadi. Yang pertanyaan pertama itu ketika itu semua energi berasal dari angin itu kan ada konstan gitu ya, maksudnya kadang anginnya kemudian kencang, kadang juga anginnya melambat, tentunya itu akan berpengaruh ke uh, kekuatan atau energi listrik yang dihasilkan. Nah, pertanyaan saya itu di dalam salah satu rangkaian alat itu ada ini nggak, semacam kayak adaptor. Jadi misal pembangkit listrik entah itu tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, itu tetap stabil gitu. Nanti masuknya ke apapun itu, misalnya ke rumah kah atau atau ini kan sektor. Oke Kak, terima kasih. Oke, thank you Arham. Makasih udah on-cam dan pertanyaannya. Meskipun di aku tuh putus-putus ya, cuman aku dengernya tadi adapter biar ketika kecepatan anginnya tuh kenceng sama pelan, itu tetap dapat bisa saving listrik gitu. Kira-kira ada nggak tuh nih adapter di bentukan PLTB yang kamu buat? Ya, sebenarnya kalau adaptor itu controller ya. Kalau controller itu pembangkit listrik tenaga surya juga sama, juga ada controller untuk mengantisipasi ini kenaikan atau penurunan tiba-tiba. Itu controllernya sebenarnya sudah banyak dijual. Kemudian juga kalau turbin angin sebenarnya masalahnya bukan naik turun, tapi kalau penuh itu kan nanti bisa ini energinya terlalu besar untuk dihandle. Jadi masalahnya justru kalau misal terlalu penuh, baterainya bisa pertama baterainya bisa rusak. Kemudian kedua kontrolernya juga nggak kuat menahan beban. Jadi kalau eh, apa bedanya antara controller turbin angin dan panel surya? Kalau turbin angin itu ada komponen namanya dump load. Jadi dump load ini fungsinya untuk membuang energi yang terlalu besar atau sudah penuh nih baterainya, energinya perlu dibuang, maka energinya disalurkan ke download tadi. Jadi cara kerjanya sama seperti heater minuman gitu. Jadi kalau kayak positif sama negatif disatuin, itu kan akan mengeluarkan panas ya. Nah, download itu fungsinya untuk menahan panas itu tadi. Manfaatnya satu, baterainya aman ya, kontrolernya juga aman. Kemudian yang ketiga ini turbin anginnya akan berhenti karena ada beban terlalu besar. Kalau ada beban terlalu besar, nanti dinamonya akan sulit berputar gitu. Jadi ya bisa jadi solusi buat ketiga masalah gitu. Jadi kontrolernya ada. Oke, mantap. Kontrolernya harganya berapa? Kalau di PLTS biasanya nggak tahu sih, kalau komponennya tuh masih terjangkau gitu di bawah 500.000. Kalau controller PLTS harganya berapa kira-kira? Kalau kontroler PLTB itu di atas 1 juta sih Kak. Oke, di atas 1 Ya, juta. 1 juta. Sip.
lanjut ya. Kita ke Anissa, Genbi Serang. Ketua Genbi Serang nih guys. Silakan Anissa kalau mau open cam dan open mic kasih pertanyaan ke Hanif. Halo Anissa, are you still there? Ya, diem. Boleh nanti kalau udah bisa open cam atau open mic, silakan kasih pertanyaan ya. Kalau susah di chat juga nggak apa-apa. Harusnya dan teman-teman yang lain juga ada yang kasih pertanyaannya lewat chat. Kita lanjut ya ke Arleandi. Silakan Arleandi kasih pertanyaan buat Hanif. Arleandi dari daerah Jakarta Utara gitu ya, tempat banyak pelelangan ikan. Mungkin di sana banyak angin juga. Silakan ada yang mau ditanyakan nggak tentang PLTP? Oke, sebelumnya terima kasih Karian. Pertanyaan sebelumnya sangat berat ya menurut saya, karena saya belum terlalu mengetahui masalah ini. Jadi saya ingin nanya nih ke Kak Hanif, kita sepantaran mungkin ya Kak ya. Jadi Kak Hanif butuh berapa lama sih buat memahamin itu tentang materi yang Kak Hanif sampaikan gitu? Soalnya saya baru belajar sih ini, sangat tertarik aja untuk masuk ke dunia energi terbarukan. Terima kasih gitu aja sih Kak dari saya. Thank you Arleandi. Silakan Hanif. Kalau saya itu pertama kali ngerakit alat elektronik ya, bukan energi terbarukan. Itu sejak sejak kelas 4 SD mungkin. Itu saya cuma ngerakit kayak santer, kayak kipas angin gitu. Soalnya pas SD saya juga mondok kan. Jadi kalau di sana itu kalau mati lampu, saya suka ngerakit lampu gitu. Kalau misal panasan, saya suka ngerakit kipas angin. Terus kemudian itu aja sih didalami. Soalnya itu nanti bakal nyambung juga kalau misal bahas teknologi di energi, di bidang energi. Kemudian tahun 2019 saya juga sempat ini mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Itu sebenarnya untuk lomba sih. Jadi saya bukan belajar belajar dari dasar, tapi saya belajar materi lombanya. Misal lombanya butuh, oh kamu harus presentasi tentang tema ini, kamu harus bikin video tentang tema ini. Gitu. Saya cuma belajar itunya aja. Jadi nanti bakal mengikuti sih pengetahuan yang lain-lain itu. Soalnya kan kita perlu riset-riset juga gitu. Jadi belajarnya dari situ karena kebutuhan gitu. Sebenarnya kalau belajar itu bisa dari YouTube, bisa dari ChatGPT juga bisa gitu. Ada banyak kok sumbernya. Asal kita ada tujuan gitu. Biar apa ya? Biar jelas kita mau belajar apa, kebutuhannya untuk apa. Gitu sih. Oke, thank you jawabannya. Ada guru yang spesifik ngajarin itu nggak sih? Apa kamu tuh didorong sama gurunya, apa motivasi dari kamu sendiri buat belajar? Kalau di pondok pesantren nggak ada, Mas, guru-guru kayak gitu. Kan ya ya gitu sih. Sebenarnya saya cuma belajar sendiri juga. Kalau kalau tanya-tanya ke ayah saya sih. Ayah saya punya ini, punya landasan juga tentang ilmu ini. Gitu. Oke. Jadi dari orang tuanya emang udah banyak ilmunya ya. Keren itu Kak. Lanjut ya ke Kak Aulia Junior. Silakan Kak Aul kalau mau open cam sama open mic nanya ke Hanif. Monggo Kak Aul, dan di Cirebon. Halo Kak Aul, mungkin lagi di jalan atau di sana. Kita lanjut dulu ya. Berarti silakan kasih pertanyaan lewat chat atau nanti kabarin lagi kalau udah bisa open mic gitu. Kita lanjut ke Kak Bustomi Raja, Jen di Tangerang. Silakan Kak Bustomi tanya pertanyaan ke Hanif. Kak Bustomi mau open cam, open mic, silakan. Oke, belum ada respon juga guys. Kita lanjut dulu ya berarti ke Kak Eva Dwi. Eva Dwi Gen Bijaktim. Silakan Kak Eva tanya Kak Hanif apa yang mau diketahui gitu. Mungkin
dari jurusannya, dari requirement tentang energi terbarukan, atau emang ada penelitian, atau mungkin cuma kepo-kepo doang, silakan aja, nggak apa-apa tanya. Belum Halo ada Kak, juga. Oh ya, ada. Silakan, ya, silakan Kak. izin nanya ya Kak, tapi izin off cam Boleh, juga. boleh. Iya, nggak apa-apa. Halo Kak Andi, mau nanya. Pertanyaan pertama Ya, mungkin sejauh ini apa aja hambatan dari pengembangan potensi dari PLTB ini? Terus sejauh ini juga udah ada dukungan dari Kementerian SDM atau kementerian lain gitu yang terkait untuk sumber daya PLTB ini. Mungkin itu aja dulu Kak. Thank you. Silakan dijawab, Hanif. ya. Kalau hambatannya yang paling besar itu karena angin terlalu kencang dan gak ada material. Misal dulu kan karena saya di pondok kan, jadi saya itu nggak bisa keluar beli material yang cocok gitu. Jadi saya harus berimprovisasi. Misal nggak ada baling-baling gitu. Jadi saya harus bikin sendiri kan dari awal. Dan karena bikin sendiri, saya juga nggak ada ilmunya. Terus kemudian eh, teori dari buku itu nggak bisa dipraktikkan gitu. Jadi ya kurang dari 1 bulan pasti rusak gitu. Jadi saya sudah bikin 18 gitu, 18 turbin angin itu kebanyakan rusak gitu. Terus akhirnya baru setelah, tapi itu sudah selesai sih. Maksudnya meskipun rusak, saya tetap dapat kayak pengalaman baru gitu. Jadi semakin lama semakin bagus. Dan kemudian setelah liburan, baru saya itu ngobrol sama salah satu dosen dari ITB. Itu beliau tertarik untuk membina juga tentang pembangkit listrik tenaga angin ini. Dan akhirnya saya membuat pertama kali yang full dari besi gitu. Jadi itu hambatan utamanya. Belum itu sih. Kemudian hambatan kedua itu penyimpanan energi gitu. Karena nggak ada controller yang tadi saya bahas itu di sekolah. Jadi saya masih pakai controller yang punya pembangkit listrik tenaga surya gitu. Apakah bisa? Ya bisa, tapi nggak terlalu aman. Jadi setiap waktu saya harus kayak ngecek gitu. Kemudian kalau penuh ya harus dilepas, karena kalau enggak kontrolernya bisa rusak. Itu sih hambatannya. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua tadi tentang ini keterkaitan kementerian ya. Ya, dukungan dari kementerian terkait. Kalau dukungan waktu itu pas di interview sama jurnalis Kompas, mereka bilang kalau sudah ini juga sudah ngobrol sama Bupati Nganjuk. Kata Bupati Nganjuk, iya memang pernah ada studi kasus di sini apa masa apa ya kayak studi kayak mengambil data gitu dari mana itu kementerian, tapi ada perusahaan asal Cina gitu yang mau membuat pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Nganjuk. Tapi sampai sekarang masih dalam ini sih tahap penelitian. Jadi masih belum tahu kabarnya gimana kelanjutannya. Gitu sih tahu dari kementerian ya. Tapi sebenarnya ini kan apa ya pembangkit listrik tenaga angin skala kecil ya, bukan yang skala industri gitu. Jadi tujuan saya membuat ini itu untuk pengaplikasian kecil-kecil aja seperti eh, penerangan ya seperti itu sih. Gitu. Oke, thank you jawabannya nih. Kita lanjut ya ke Fahmi Genbi Bogor. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Halo Kak, Halo. Jas. Ya, jelas. Jelas. Selamat malam. Izin untuk Hanif ya. Aku mau nanya perihal berapa lama sih buat riset perihal ini data angin yang di daerah sana itu kira-kira berapa lama, lalu variabel datanya itu apa aja gitu kan yang emang dijadikan bahan riset nantinya pada saat itu, lalu berapa minimum
kecepatan angin untuk menghasilkan daya, lalu maksimumnya berapa di PLTB tersebut? Mungkin kayak gitu. Makasih. Thank you pertanyaannya. Silakan dijawab Hanif. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi kalau riset itu sekitar berapa ya? Sekitar ya mungkin 1 tahunan ya. Dan itu yang diambil datanya kecepatan angin, RPM, sama voltase yang dihasilkan. Kebetulan ini ada video nih, video tentang gimana sih cara saya ngambil datanya. Karena saya nggak punya data logger kan, jadi ngambil datanya itu pakai manual gitu. Jadi kamera ditaruh di atas turbin angin, terus ngerekam alat-alat ukur. Ada anemometer, ada RPM meter, sama voltmeter. Ini saya share screen lagi ya. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Oh, iya. kelihatan. Ini masih ngatur-ngatur sih. Ini ya pokoknya kurang lebih seperti ini sih. Jadi ada multimeter di samping kanan kiri, kemudian di bagian tengah ada anemometer untuk mengukur kecepatan angin, dan yang tengah itu tachometer namanya untuk mengukur RPM. Jadi kalau nggak salah menurut data itu minimal bisa berputar kecepatan 3 meter per detik. Kecepatan angin 3 meter per detik, itu RPM-nya sekitar 100, enggak sih, enggak sampai 100, 90 putaran per menit gitu. Dan sedangkan untuk listriknya itu karena ini kan generatornya bukan generator khusus untuk pembangkit listrik tenaga angin ya. Jadi listriknya masih kecil. Tapi kalau dikonversikan ke generator yang khusus pembangkit listrik tenaga angin, berdasarkan data dari rotasi per menit itu bisa sampai sekitar 200 watt gitu. Untuk kecepatan angin itu 5 meter per detik gitu. Oh, baik. Aku boleh nanya lagi? Boleh, Ya, boleh. Nah, kan tadi hanya sebatas kecepatan ya. Lalu apakah perihal suhu ataupun kelembaban itu sangat mempengaruhi nggak untuk kecepatan anginnya gitu kan? Dari suhu kelembaban. suhu dan kelembapan ya. Kalau suhu dan kelembapan itu kalau turbin angin skala kecil itu nggak terlalu berpengaruh sih. Soalnya yang berpengaruh ya cuma kecepatan angin. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga angin yang skala industri itu biasanya berpengaruh karena ini ada kepadatan udara gitu. Jadi semakin kalau nggak salah semakin apa ya, semakin panas atau dingin gitu, partikelnya itu kan akan turun ke bawah. Misal partikel panas itu, kalau nggak salah partikel panas ya, turun ke bawah. Kalau 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 suhu panas berarti nanti akan lebih mempengaruhi, lebih lebih padat sehingga putarannya lebih cepat gitu. Kalau nggak salah gitu. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga angin skala kecil itu nggak terlalu ngefek sih, Mas. Gitu. Baik-baik. Siap. Terima kasih. Thank you. Ini berarti alatnya punya kamu sendiri atau punya sekolah nih? Ini punya sekolah sih, punya sekolah semua. Oke. Thank you Fahmi, Genbi Bogor tadi pertanyaannya. Kita lanjut ya ke Fitria Novitasari, Genbi Tangerang. Silahkan on mic atau on cam atau dua-duanya boleh kasih pertanyaan ke Hanif. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya ke Ilham, Genbi Tangerang. Silakan Ilham. Kasih pertanyaan boleh. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan aku Ilham Ambiansyah dari Universitas Lampung. Aku mau tanya Kak,
ini kan bagus banget nih programnya dan udah jadi prototipe bahkan. Nah, Kak, dari itu sebelumnya tadi aku pengen tanya lagi, itu kakak menang juara lomba ya, Kak ya? Ya, Itu juara lomba, nama lombanya apa, Kak? Kalau boleh tahu. kalau yang pembangkit listrik tenaga angin ini yang pertama futurisme dari Universitas Sampurna yang hadiahnya trip ke Amerika itu lombanya tentang film pendek. Nama filmnya Massive Energy from Mountains. Ceritanya tentang jelasin tentang program apa ya, program pembuatan turbin angin ini dari awal cerita-ceritanya gitu. Kalau teman-teman tahu ada film kayak ini loh, film The Boy Who Harnessed the Wind. Ceritanya tentang pemuda asal Afrika yang memanfaatkan energi angin. Nah, itu filmnya seperti itulah ceritanya, mirip-mirip. Terus kemudian yang kedua, lomba yang kedua itu dari Universitas 17 Agustus. Itu lomba karya ilmiah tentang inovasi pada energi terbarukan. Jadi saya membuat remin namanya, rem angin gitu. Untuk mengerem turbin angin gitu, biar tidak berputar terlalu cepat. Karyanya ada di Instagram saya sih, kalau mau lihat-lihat. Begitu, Mas Ilham. Oke, Kak. Keren banget, Kak. Aku juga pernah ikut lomba kayak gitu, Kak. Jadi penasaran sih, kalau aku sendiri kan waktu itu pernah ikut lomba sama buat aplikasi, prototipe juga itu buat kotak sampah pintar gitu. Tapi mandek gara-gara mau peralihan dari SMA ke univ gitu. Jadi mandek. Nah, aku penasaran nih, Kak. Jadi kakak juara itu kakak selama mengembangkan prototipenya itu uang dan dana itu dari mana, Kak ya? Setelah itu setelah kakak juara kan pasti ada apresiasi itu dari sekolah dan bahkan kakak tadi bilang dari kementerian. Nah, ada nggak Kak kayak bakalan ada tuh uh, asal dari prototipe ini dan ada nggak rencananya itu Kak? Karena ini kan bagus banget tuh dari anak muda untuk Indonesia gitu. Ya, tadi yang akhir-akhir agak putus. Tapi kalau yang pertama tadi, dana dari sekolah itu dibantu sekitar berapa ya? Sebenarnya sekolah itu nggak ini sih, nggak, maksudnya sekolah itu nggak mudah ngasih dana. Cuman pada awal-awal masuk sekolah, saya itu pernah lomba di bidang lain, di bidang apa ya waktu itu. Pokoknya ilmu penelitian juga. Terus karena menang tingkat internasional dan nama sekolah kan jadi naik. Nah, dari situ saya dipercaya lah sama guru untuk dikasih dana penelitian gitu. Terus kalau dana lomba sebenarnya itu juga ini sih. Kan saya sejak SMP suka ikut lomba-lomba gitu ya. Jadi tiap dapat uang, uangnya itu biasanya saya gunakan untuk beli peralatan-peralatan ilmiah gitu. Jadi eh, uang hadiah dari lomba yang sebelumnya bisa membantu eh, pendanaan dari lomba setelahnya dan seterusnya gitu. Kemudian em, kalau dari kementerian enggak, saya enggak pernah dapat ini sih hadiah dari kementerian. Begitu, Mas Ilham. Tadi pertanyaan yang terakhir saya agak agak terputus suaranya. Ini Kak, jadi dari kakak membuat prototipe ini atau alat ini, kakak ada nggak target selanjutnya? Apakah kayak misal membuat alat ini secara massal untuk kebutuhan atau menyuplai daerah-daerah yang emang punya sumber daya angin yang kencang gitu, Pak? Target kakak ke depannya. Oh, target itu ya ada. Ini sih tentang ini tadi yang dibahas di awal tentang bagaimana caranya pembangkit listrik tenaga angin bisa mempengaruhi harga bawang merah di Indonesia bagian timur. Tapi ini sih masih apa ya, masih ide. Jadi ya masih saya kembangkan sih. Tapi kalau ide ada. Ada. Gitu, Mas Ilham. Mantap. Mungkin yang maksudnya Nanti Ilham tadi tentang kementerian yang 5P kali ini. Apa 5M, 5P, apa program apa tuh yang awal tadi P5. kamu jelas? Ya, P5 itu. Oh, P5 itu program ini sih, program 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 pendidikan pelajar Pancasila kalau nggak salah.
Itu masuk dalam kurikulum Merdeka gitu. Jadi semua sekolah wajib. Dan iya sih, ya sebenarnya iya juga karena dari program itu dana BOS bisa bisa ini sih, bisa dialirkan untuk program penelitian seperti ini. Gitu. Oh iya, ini Mas Ilham tentang ide bawang merah tadi itu besok di workshop akan dibahas kok. Begitu. Sip. Thank you pertanyaannya Ilham. Thank you jawabannya Hanif. Kita lanjut ya ke Isti Fauzia. Silakan Kak Isti Fauzia. Kalau ada pertanyaan disampaikan ke Hanif. Halo Kak Isti. Kalau belum bisa ngasih pertanyaan, kita lanjut ke Kak Lutfi. Kak Lutfi, silakan Kak Lutfi. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Silakan Liv. Arkan Kak Lutfi ada pertanyaan boleh open cam, open mic atau ditulis di chat ya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu dari Kak Nasma. Silakan Kak Nasma. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sekarang. Oh ya maaf, kayaknya aku salah ini deh. Ganti nama. Siapa nih? Oke, ganti. Silakan Kak Zul. Bentar. Tanya yang susah lah. Ini aku dengarnya capek banget sih. Kayak dari lomba, hidup dari lomba ke lomba tuh gimana rasanya? Aku ikut satu lomba aja kalah gitu, lomba debat tuh. Cuman gak niat sih emang itu. Karena emang gak ada orang aja yang ikut. Jadi aku dipaksa pakai. Oke. Ya, silakan Mas Zul sampaikan pertanyaannya. Ya, kenalin saya Zulkifli dari Genbi Jaksel. Seru banget sih ya. Cuman aku mau nanya kapasitas yang terpasang sekarang itu uh, P, apa PLTB-nya ini berapa? Berapa kapasitas ya, Mas Hanif? Nanti aku nanya-nanya tektokan lagi deh. Oh ya. Kalau sekarang nol, nggak ada turbin angin yang dipasang di sekolah. Soalnya semuanya masih ini sih, masih diturunkan gitu, mau diganti ke logam semua gitu. Jadi sekarang masih di las-las gitu. Tapi Kalau kalau gitu, jadi nanti kapasitasnya masih baru bisa di apa ya, dihitung setelah jadi. Gitu. dulu sempat ada berapa? Sempat pasang nggak dulu? Dulu sempat masang paling tinggi ya, paling tinggi itu cuman berapa ya, 15 watt gitu dalam kecepatan angin 6 meter per detik. Jadi kalau kalau pembangkit listrik tenaga surya itu kan masih bisa diukur ya, misal 200 WP gitu. Tapi kalau turbin angin itu nggak bisa diukur seperti itu. Soalnya soalnya angin berubah-ubah begitu. Itu biasanya dipakai untuk pemanfaatan listrik apa aja? Untuk Lampu sekarang yang dulu penerangan, iya penerangan aja penerangan, ya. ya betul. 15 watt kan ya dulu untuk penerangan. Oke, sekarang sekarang kan ini ya untuk pemerintah tuh lagi maju mundur gitu untuk pemanfaatan uh, PLTB ini. Nah, biasanya kan alasannya kenapa nggak terlalu optimis karena itu tadi faktor apa intermittent gitu ya, naik Iya turun betul. kapasitasnya itu. Nah, uh, sedangkan pemerintah kan mau pasang kayak baterai gitu ya. Sedangkan baterainya itu kan mahal ya. Nah, dulu untuk Mas Hanif itu baterai sempat pasang ya? Sempat pakai baterai ya? Nah, itu Ya sempat. kapasitasnya berapa, Mas? Yang dulu baterainya itu? Kapasitasnya 100 Ah pakai baterai aki kering. Sama kayak panel surya sih. Jadi kan di sekolah juga ada proyek panel surya juga. Nah, itu dipakai sama juga untuk turbin angin gitu. Bisa berapa watt menampung? Itu kan cadangan kan fungsi baterai itu kan. Kalau Ya, misalnya dia apa berlebih tuh hari ini bisa dipasang, bisa disimpan baterainya. Mungkin besok kapasitas apa kecepatan anginnya kurang, bisa dipakai kan gitu. ya betul. Bisa Ya, itu dipakai. seperti itu.
Itu Ya. berapa maksimal berapa watt Mas Hanif bisa ditampung Eh, sama baterai yang dulu sempat dipakai? Kalau baterainya 100 Ah. 100 100 Ah itu iya 100 Ah ampere ampere hour ya. ya ampere hour. Oke. Kalau misalnya baterainya bisa skala besar kan, itu bisa bisa menampung banyak banyak daya. Jadi kayak kelebihan listrik tuh bagus banget bisa dipakai di situ semua. Iya, Nah, betul. Tapi untungnya ya kalau pembangkit nah, listrik terus tenaga angin, kalau sekarang kan pemerintah juga dia kenapa? ya, bahkan Mas lanjut tadi agak putus akunya. Oh iya. Jadi untungnya kalau pembangkit listrik tenaga angin itu kan produksi listriknya 24 jam ya. Kalau berbeda kayak dari panel surya yang cuman siang aja. Kalau turbin angin kan bisa malam juga. Jadi untungnya penggunaan baterai itu bisa diminimalisir gitu. Misal jadi disesuaikan sesuai kebutuhan aja sih, Mas. Kalau misal butuh penerangan di malam hari dan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, itu kan baterainya eh, lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga matahari. Gitu Hmm, sih, Mas Zul. oke. Eh, oke Mas, pemerintah juga ini kan apa sekarang tuh lagi berupaya tuh biar apa kapasitas PLTB ini bisa stabil gitu. Soalnya kan kita masyarakat kalau pakai listrik nggak detik itu juga harus ada gitu. Sedangkan kan kalau PLTB ini kalau kecepatan anginnya berkurang, listriknya misalnya berkurang juga. Nah, terus kalau kecepatannya tinggi, listriknya juga bakal tinggi. Nah, jadi kira-kira untuk solusi itu gimana, Mas Hani? Hmm, Biar kapasitasnya stabil solusi. gitu. Kalau solusinya sih ini sih, sebenarnya Indonesia ini ya kalau di skala negara ya itu lebih cocok kalau mendorong ini infrastruktur pembangkit listrik tenaga matahari. Kalau tenaga angin jujur nggak cocok sih. Tapi kalau kalau yang saya kerjakan itu kan pembangkit listrik tenaga angin skala kecil yang cocok untuk ini kayak pemanfaatan yang benar-benar butuh dan bisa berpotensi ini sih berpotensi menghasilkan keuntungan gitu. Tapi kalau skala Indonesia sebenarnya nggak cocok kalau pembangkit listrik tenaga angin gitu Hmm, sih Mas Zul. oke, oke. Makasih Mas Hani. Ya. Sip. Thank you pertanyaannya Mas Zul. Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan di chat dari Kak Isti. Izin bertanya, ada respon dan penerimaan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan PLTB. Apakah saat ini sudah ada pelibatan dalam proses pengambilan keputusan? Silakan Anu. Wah, kalau izin masyarakat atau peraturan pemerintah, saya kurang paham juga sih, Mas Rian. Tapi ya, tapi kalau jadi listrik tenaga ini yang skala kecil sih, sebenarnya ini sih, sebenarnya boleh-boleh aja kan, asal ada lahan gitu. Kemudian ya gitu sih, Mas. Saya kurang paham kalau masalah perizinan. Ya, tapi pelibatan masyarakat udah dicoba kan ya itu ke petani bawang merahnya. Belum juga, Mas. Oh Nunggu, belum, aku kira udah. ya, belum. Nunggu pendanaan dari ini kan, Zayed kalau menang. Oke, amin. Semoga dapat nanti. Lanjut ya Amin. ke Lutfi. Silakan Lutfi kalau ada pertanyaan ditanyakan ke Anis lewat chat, lewat open cam, open mic boleh. 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ya ke Rahma, Gen di Lampung. Silakan Rahma, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Anis lewat open cam, open mic atau lewat chat boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, izin lewat chat ya. Silakan di chat Rahma. Kita lanjut ya, berarti ke Rahmat Soleh. Silakan Rahmat dari Genbi Indonesia. Kalau ada pertanyaan disampaikan ke Hanif. Ini dia salah satu master PLTS atap di Genbi Indonesia. Boleh saling bertukar ilmu, guys. Silakan Rahmat.
away juga nih kayaknya. Lagi di jalan Mas, nanti sampaikan lewat chat. Oke, siap. Thank you Rahmat. Kita lanjut ya ke Rivaldi. Rivaldi silakan kalau ada pertanyaan. Kena viewer nih kayaknya. Oke, Rivaldi, jelas nggak Kak suaranya? jelas. Oke, makasih buat Kak Rian atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rivaldi Wasantoso. Saya dari jurusan Teknik Elektro dari Universitas Gubernur Jakarta. Izin tanya Kak Anif ya, masalah PLTB. Nah, kalau buat kendalanya sih apa aja sih Kak? Kalau misalkan PLTB, nah setahu saya kan tadi Kak Anif jelasin kalau misalkan PLTB ini pakai bahan besi ya. Nah, itu kendalanya kalau misalkan hujan berpengaruh nggak sih sama si turbinnya? Berpengaruh sama tegangan yang dikeluarkan nggak? Gitu. Udah cukup itu aja. Sama ini Kak, apa? Kalau misalkan tegangan kan, kalau misalkan buat tegangan yang dihasilkan sama si turbin ini kan bisa melebihi kapasitas nggak? Kalau misalkan melebihi kapasitas nih, eh kalau setahu saya kan kalau panel surya itu pakai charge control unit. Nah, kalau di PLTB itu pakai apa ya Kak? Buat membatasi kalau misalkan tegangan itu berlebihan biar nggak merusak komponen yang lain. Kayak gitu Kak. Iya, kalau kalau misal hujan sih ini, kalau masalah keawetan ya, keawetan besi itu dicat kan, dicat dilapisi maksudnya. Itu sebenarnya sudah aman kan. Terus kemudian baling-balingnya juga dilapisi resin biasanya, resin dan fiber. Jadi material komposit yang pastinya kuat untuk bertahan kayak hujan gitu. Ya benar ya, durabilitasnya ya, Mas Rivaldi. Oh iya Kak. Tapi kalau misalkan kelebihan tegangan itu bisa dibatasi nggak Kak? Ya, kalau kelebihan tegangan itu ada namanya ini, dump load namanya. Saya tulis di chat ya, dump load. Jadi kalau dump load ini fungsinya kalau misal kelebihan tegangan, surplus listriknya akan dialirkan ke material yang tahan panas. Jadi ada kawat nikrom atau apa gitu, seperti pemanas listrik itu loh. Nah, nanti akan dihubungkan gitu, hubungan arus pendek. Jadi konslet lah istilahnya ya. Nah, dengan konslet itu ada banyak kan keuntungannya. Satu, energinya dihabiskan. Jadi nggak merusak aki atau komponen lain. Kemudian dua, dinamo kalau dikonsletkan itu akan berhenti berputar. Mungkin maksudnya dari teknik elektro paham ya. Nah, itu juga bisa ini membuat turbin angin awet gitu. Jadi nggak berputar terlalu kencang. Jadi baling-balingnya bisa awet. Ya, mungkin itu sih Mas Rivaldi. Sama tadi ini Kak, mau nanya kayak tadi kan buat lihat jumlah kapasitas RPM terus tegangannya pakai apa Kak? Kalau Tegangan saya, terus. ya. Iya. Kalau saya itu dulu karena nggak punya data logger, jadi saya cuma masang anemometer, amperemeter, sama tachiometer di bagian atas turbin angin, kemudian direkam pakai kamera di belakang. Oh ya. Jadi manual. Iya. Kalau misalkan saran saya tuh Kak, boleh ngasih saran nggak? Ya boleh boleh. Saran saya tuh kenapa kita nggak kasih konsep IoT? Jadi di turbin itu eh, kayak kasih sensor buat pendeteksi tegangan, kayak anemometer, itu nanti bisa dipantau lewat HP Kak. Nah itu Itu bisa sih eh, Mas. saran saya pakai konsep IoT aja Kak. Jadi nggak perlu kayak masang-masang seperti yang di sense screen Kakak tadi. Itu kan kayak kita Iya, lewat pantau dari HP juga bisa sebenarnya lewat sensor. Pakai iya konsep benar, IoT sih. benar Mas Rivaldi. Bahkan Gitu. waktu itu kan itu pernah presentasi kan di depan dosen. Dosennya marah-marah, kenapa nggak pakai data logger, kenapa kok manual kayak gini? Betul. Ya, Soalnya saya lihat tadi kayak, aduh ribet banget nih kayaknya ya kalau dilihat-lihat ya dari yang sanskrit yang kakak kasih tadi. iya Nah, betul. kenapa nggak pakai konsep IoT kalau dia?
Saya Kenapa melihatnya. begitu? Karena di pondok saya dibatasin, nggak boleh pakai HP, Oh, nggak boleh pakai iya, laptop. Gitu sih, Mas. iya benar-benar. Sebenarnya kalau boleh sih saya mau aja gitu. Iya, itu Ya, kasih Kak, gitu sih. kasih sarannya. Ya, makasih ya Kak. Ya, makasih. Makasih, iya, Mas. Sip, thank you, keren banget pertanyaannya. Valdi, silakan kita lanjut ya ke Sadam. Yang di Purwokerto, mantap nih. Silakan Sadam, ada pertanyaan apa buat Hanif? Kalau nggak salah di Banyumas sudah nol waste kan ya? Bener nggak sih itu beritanya? Gimana Kak? Di Banyumas sudah nol waste, katanya semua sampahnya bisa didaur ulang. Itu beneran atau enggak sih? Iya, alhamdulillah beberapa kabar baik lah ya sejak kemarin kan. Jadi sampah-sampah yang di Banyumas tuh udah nggak masuk ke TPA karena udah di apa namanya, udah diolah kayak kemarin kan kita kebetulan di Purwokerto tuh ada jalan baru ya Kak. Nah, di situ tuh trotoarnya kita pakai itu bata yang terbuat dari plastik gitu, yang berasal dari olahan TPA Mantap. sama sampah yang ada di Banyumas. Keren banget nih, Pak Husen. Ya, Pak Makasih ya. Husen. Silakan pertanyaannya Kak buat Hanif. Oke, thank you Kak. Ini pembahasannya juga menarik ya menurut saya ya, karena saya kan sebelumnya juga baru tahu tentang PLTS aja nih. Terus sekarang kita ada pembahasan tentang PLTB dari Bayu gitu kan. Pertanyaan saya nih Kak, kakaknya kan bikin nih, Anip nih kan bikin PLTB dengan kapasitas yang masih kecil nih. Ada nggak sih Kak kayak keinginan atau proses untuk saat ini untuk mengembangkan PLTB itu sendiri menjadi kapasitas yang lebih besar? Dengan begitu kan maksudnya manfaatnya pun akan lebih terasa juga seperti itu. Jadi sisi lain penerangan, awalnya penerangan, mungkin secara operasional seperti menghidupkan pompa air dan kegiatan yang lain pun bisa tersalurkan lewat PLTB. Terima kasih. Ya, jadi kalau rencana kelanjutannya itu ada banyak sih, Mas. Ada satu, itu pernah mikir untuk mompa ini irigasi. Jadi kan kepala saya sebelahnya itu sawah semua gitu. Dan ada sungai nih di sebelah utara gitu. Jadi saya punya rencana untuk bikin kincir angin itu untuk mompa air dari sungai untuk irigasi sawah. Rencananya gitu. Tapi kemudian sama petani dibilang gini, kalau kamu pompa air seperti itu, nanti airnya bakal habis. Kasihan nanti petani yang ada di apa ya, di hulu sungai gitu. Jadi saya ganti rencananya. Saya punya rencana juga untuk itu tadi sih, pembangkit listrik tenaga air. Jadi gini, pembangkit listrik tenaga angin. Angin ini akan digunakan untuk memompa air dari sungai ke atas gedung. Ke atas gedung, kemudian ditampung di dalam tandon gitu. Jadi ibaratnya baterai pengganti gitulah. Jadi airnya itu di tandonnya itu ada di atas lantai 3 gitu. Nah, setelah ditampung kan airnya bakal ada di atas lantai 3 kan, di ketinggian berapa ya? 12 meter. Itu diturunkan lewat pipa, kemudian memutar generator kincir air. Jadi bisa menghasilkan listrik di saat-saat yang dibutuhkan. Kalau anginnya nggak ada, gitu. Tapi rencana itu juga nggak jadi karena energinya terlalu boros kalau dibuat pompa air. Tapi masih bisa sih kalau mau diseriusin. Kemudian ada lagi rencana yang terakhir itu untuk ini penerangan pada ladang bawang merah. Jadi Kabupaten Nganjuk itu kan ini idenya ya. Jadi Kabupaten Nganjuk itu penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Dan bawang merah itu eh, ada inovasi namanya light truck. Jadi kalau dikasih lampu di ladang bawang merah, itu nanti bisa menarik perhatian hama, kemudian ditenggelamkan gitu. Jadi manfaatnya apa? Satu, nggak perlu pakai pestisida banyak-banyak. Terus yang kedua, gagal panen itu bisa dikurangi resikonya. Resiko gagal panen bisa dikurangi. Nah, karena Kabupaten Nganjuk kan ada potensi angin. Jadi saya rencananya mau bikin kincir angin di situ. Gitu sih.
Mas. Itu kelanjutannya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ini benar-benar di luar maksudnya pemikiran saya ya, karena Kakak ini punya banyak sekali beberapa plan ya, nggak cuma plan A aja, cuma sampai plan Z pun banyak gitu. Tapi sungguh Ya, memotivasi saya sih Kak buat lebih bisa mengenal dari nggak cuma PLTS aja kan, walaupun background saya tuh lebih ke PLTS, bisa ke PLTB, bahkan PLTA juga. Seperti kakaknya juga mencari alternatif lainnya seperti itu. Terima kasih Kak sudah menjawab semuanya. ya, kasih Mas Adam. Mantap. Thank you Mas pertanyaannya Mas Adam dan jawabannya Hanif. Kita lanjut ya ke siapa nih namanya Zul. Zul yang sama tadi agen Jaksel ya. Oke kita lanjut berarti ke Juri. Silakan Juri. Kalau ada pertanyaan ke Hanif boleh ditanyakan ke Hanif. Adakah Juri? Oh Riko belum nih Riko. Riko ada pertanyaan tuh ke Hanif boleh? Eh, Terima kasih Mas Rian sebelumnya. Mungkin kalau dari aku, karena aku tadi cuman join sekilas ya, terus aku juga sempat keluar karena ada sesuatu hal yang harus ku kerjakan juga malam ini. Mungkin ini aja sih tentang efisiensi dari turbin anginnya itu. Karena kan kalau menurutku sendiri ya efisiensi suatu alat untuk menghasilkan listrik itu kan biasanya krusial ya. Karena kan efisiensi itu kayak menentukan tingkat kinerja ke depannya gitu. Karena kan semakin tinggi efisiensinya maka alat yang kita buat itu kan juga semakin bagus. Nah, kalau dari Kak eh, Hanif nih, eh, efisiensi dari turbin anginnya itu berapa ya kalau boleh tahu? Maksudnya efisiensi dari apa itu, Mas? Dari kinerjanya. Efisiensi dari kinerjanya. Kalau turbin angin itu ini maksudnya ini ya, gimana cara meningkatkan efisiensinya atau bagaimana, Mas? Mungkin lebih ini sih saya cuman penasaran aja gitu dari prototipe yang udah Mas Hanif buat ini kira-kira efisiensi yang dihasilkan tuh berapa gitu. Kalau produksi listrik, kalau dibandingkan sama pembangkit listrik tenaga matahari ya, itu perbandingannya mungkin 2:10, mungkin begitu. Karena saya kemarin itu pakai generator yang bukan untuk turbin angin. Tapi, tapi ya, kalau misal saya pakai generator yang untuk turbin angin, harganya memang akan lebih mahal sih. Tapi listriknya itu bisa melampaui tenaga surya. Kenapa bisa gitu? Karena turbin angin ini menghasilkan listriknya itu 24 jam. Beda sama panel surya yang cuman di siang hari kan, cuma 5 jam gitu. Nah, yang manfaat kedua itu juga kalau turbin angin, baterainya itu nggak perlu besar-besar karena energi angin kan selalu ada kan setiap siang dan malam. Beda dengan pembangkit listrik tenaga matahari yang kalau listriknya kan hanya dihasilkan pada saat siang kan. Jadi kalau misal kita butuh untuk lampu saat malam hari, maka baterainya tentu juga harus besar juga gitu. Tapi kalau perhitungan detail tentang efisiensinya ini sebenarnya saya masih belum hitung sih, Mas Mas Riko, gitu. Oh, oke oke. Kalau untuk motornya sendiri itu berarti menggunakan jenis DC ya generatornya? Ya, DC. Ada juga sih generator yang AC, tapi itu agak besar gitu. Tapi untuk skala kecil saya pakai yang DC. Oke, terima kasih Mas Hanif.
Makasih Riko pertanyaannya. Aku rasa udah semua ya. Dikasih kesempatan buat nanya ke Hanif. Ada yang rasa belum kah? Aku hitung sampai 5. Boleh kasih pertanyaannya lewat chat atau lewat open open mic gitu. Kalau nggak ada, akan segera kita akhiri sesi Zoom kali ini. Lihat chat Mas. Wih, marah nih. Ada yang marah nih si Rahmat. Dia panjang kali lebar kali tinggi nih pertanyaannya. Kani, aku mau tanya intermittent. Solar tracker buat salah satu upaya mengatasi intermittent. Teknologi yang dikembangkan untuk mengatasi perbedaan arah angin di setiap musim atau setiap waktu. Terus PLTB ini apakah punya potensi untuk suplai energi skala kecil pada peternak di daerah yang memiliki potensi angin yang besar? Kebayang nggak jawabannya atau pertanyaannya Hanif dari Rahmat yang di chat? Ya, bayang Kak. Oke, silahkan dijawab Hanif. Ya, kalau panel surya itu bisa solar tracker ya. Kalau turbin angin yang skala industri itu bisa menyesuaikan arah angin otomatis. Jadi ada dinamo tambahan gitu, kayak dinamo yang bisa memutar seluruh rumah turbin itu untuk menghadap ke arah angin. Dan itu sudah ada otomatisasinya ya, menggunakan sensor arah angin gitu. Tapi untuk skala kecil itu inovasinya ya ini ekor. Karena dengan ekor itu kan sudah otomatis mengarah ke menghadap ke arah datang angin kan. Jadi sebenarnya karena itu sudah ada dan sudah cukup, jadi nggak perlu dirubah lagi sih. Dan itu sudah inovasi yang bukan inovasi sih, kayak penerapan yang paling perfect lah, paling optimal. Terus kemudian untuk ini potensi supli energi skala kecil pada peternak yang memiliki potensi angin yang besar. Itu bisa juga kalau memang ada potensi angin yang besar, yang pertama. Dan yang kedua, itu lebih bermanfaat, apa ya, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan surya. Karena apa? Karena eh, kalau masih bisa menggunakan tenaga surya, maka saya sarankan mending pakai pembangkit listrik tenaga surya aja, gitu. Tapi kalau misal nih ceritanya Anda ada di ladang buah naga. Buah naga ini kan butuh penyinaran kan. Sedangkan tahu ya kalau buah naga itu kan butuh disinarin pakai lampu untuk nanam ini budidayanya. Nah, di kasus ini kalau kalian menggunakan panel surya, maka kan menutupi ladang bawang naga. Apa ya? Ladang buah naga gitu. Jadi masalah pertama adalah keterbatasan lahan. Nah, maka dari itu pembangkit listrik tenaga angin bisa jadi solusi yang lebih baik begitu. Tapi kalau peternakan yang misal masih punya atap atau masih punya lokasi apa ya, area yang memungkinkan tenaga surya, maka lebih baik menggunakan tenaga surya. Gitu sih. Oke, thank you jawabannya Hanif. Menjawab Kak Rahmat cukup, terasa cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih detail, bisa ditanyain pas sudah ketemu di Sustainability X gitu. Jadi ini masih preview, pertanyaannya bisa ditambahin lagi lebih banyak, lebih detail dalam acara di hari Minggu nanti. Silakan teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya merapat buat ikut workshop PLTB dan perakitan PLTB ini untuk nyalain lampu kecil di belakang ya. Itu nanti bisa join di M Block tanggal 21 Juli 2024. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mungkin terakhir Hanif boleh kata penutup sambil menutup sesi diskusi. Dikurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hanif. Ya. Jadi kalau menurut data, potensi energi angin itu yang terbesar ketiga ya. Tapi pemanfaatannya yang paling rendah se-Indonesia. Maka dari itu mungkin
Itu salah satunya karena kita kekurangan sumber daya manusia yang tertarik untuk memahami potensi energi angin di Indonesia. Ya, maka dari itu semoga nanti di workshop bisa ada pengalaman ya. Maksudnya kayak pemahaman baru tentang dasar-dasar tentang energi angin. Gitu sih, Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau izin foto bareng dulu boleh semuanya. Nanti kita open cam, yang bisa open cam nanti aku screenshot ya. Atau Hanif kalau boleh. Yuk sebelum kita keluar kita foto bareng dulu gitu. Udah pernah dapat sesi PLTS dari Hanif. Ini ada yang pakai topeng kucing nih, Isti. Keren juga. Kak Bustomi, Kak Zuri, boleh open cam, Kak Aulia, Kak Anissa, Kak Alsya, Riko. Mantap nih yang hadir sampai akhir. Kak Sadam boleh, Kak Zuri, Kak Bustomi, Kak Aulia, Kak Anissa, Riko, Alsya. BUMN guys, Kak Anissa nih habis dari apa nih BUMN? Oke, Hanif boleh tolong di screenshot? Oke, udah. Oke, udah. Siap, makasih semuanya. Sampai ketemu di hari Sabtu minggu ini, tanggal 20 Juli 2024. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.